Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, anak-anakku, mahasiswa pendidikan agama Islam, kali ini kita akan membahas tentang etos kerja dalam Islam. Bagaimana Islam memandang sebuah pekerjaan atau bagaimana pekerjaan itu menurut Islam. Ya, kita akan membahas tentang anjuran dan keutamaan bekerja dalam Islam. Perintah dan konsekuensi. Ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda, bahwasanya Allah lah yang menjadikan bumi itu dalulan famshu fi manakibiha, mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Fi manakibiha wa kulu min rizkihi wa ilaihi nusyur, dan makanlah dari sebagian rizkinya dan hanya kepadanya kamu akan kembali. Nah, ini sebuah perintah, kita disuruh untuk bekerja. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizkihi, ya, dan tentunya dalam konsekuensi dalam pekerjaan itu adalah kita mendapatkan hasilnya. Wa ilaihin nusyur, dan tentunya kita akan kembali lagi kepada Allah. Artinya bagaimana? Ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan tadi, karena sekali lagi wa ilaihin nusyur, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan adalah kemuliaan. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Ini sebuah ungkapan sebagai qasam, ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. La ayyakhudha ahadukum hablah, sekiranya seorang di antara kamu mengambil talinya, hablah, fayahtabita ala zahrihi, ya, kemudian dengannya mencari dan memangkul kayu, ya. Dia membawa tali lalu dia digunakan untuk memangkul kayu, untuk membawa kayu, ya, atau membawa apapun lah, fi dhahrihi khairun lahu min ayyatiya rajulan, ya. Itu lebih baik daripada ia mendatangi seorang meminta-minta, ya. Dia lebih baik daripada orang itu harus meminta-minta gitu. Fayas'alahu a'tahu aw manahu, yang mana orang itu akan diberi, ya. Kalau dia meminta itu akan diberi, ya. Misalnya dia itu mengemis, kadang itu ya a'tahu aw manahu, dia dikasih atau tidak dikasih atau tidak diberi, ya. Ini lebih mulia, artinya ya sesuatu pekerjaan apapun dengan tangannya, dengan dia melakukan pekerjaan apapun itu, maka dia akan mendapat kemuliaan daripada ia ke jalan-jalan lalu dia meminta-minta seperti itu. Bahkan itu adalah pekerjaan yang tidak bagus, ya. Yadul ulya khairun min yadis sufla, itu dikatakan seperti itu juga, bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah itu bagaimana? Yaitu meminta-minta seperti ini. Kalau tangan di atas itu memberikan. Ya, inilah sebuah kemuliaan yang diberikan, dan tentunya ini ada ajaran-ajaran yang ingin disampaikan di dalam hadis ini, bahwasanya kita hendaknya bekerja dengan sekuat tenaga kita, jangan sampai kita meminta-minta. Ya, menggugurkan dosa. Sebuah pekerjaan itu dapat menggugurkan dosa. Man amsa kalan, barang siapa yang sore harinya duduk kelelahan, ya, amsa itu masak sore, ya, dalam kelelahan min amaliyadihi, ya, kelelahan dari lantaran dia bekerja sehari-hari itu pada pagi harinya sampai siang, amsa maghfuran lahu, maka ia akan mendapatkan ampunan, ya, pada sore hari itu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dapat menggugurkan dosa. Jadi kita niatkan semua itu untuk ibadah, bekerja untuk ibadah. Jangan sampai kita niatkan sebuah pekerjaan itu hanya untuk
ya, urusan duniawi saja kita mendapatkan uang, boleh seperti itu, tapi urusan yang paling utama adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Ini diantaranya adalah tujuannya seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita bekerja itu untuk keluarga, ya, untuk sekolah, kuliah dan sebagainya. Atau seorang ayah, bapak akan menguliahkan anaknya misalnya, ya, bapak ibu kita itu sudah bersusah payah setiap hari dalam mencari, ya, uang untuk kita bisa kuliah, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Bayangkan dengan uang seperti itu lalu diberikan kepada kita, lalu kita melakukan kebaikan, maka mereka juga akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan. Ya, kalau kalian belajar sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan pahala itu. Tapi kalau kalian hanya kuliahnya seperti itu, tidak pernah belajar dan sebagainya, ya, itu mereka juga akan merasa tidak ada manfaat atau manfaatnya kecil untuk kalian, untuk mereka, ya, untuk mendapatkan mereka pahala itu. Maka lebih baik atau seharusnya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang dibiayai orang tua misalnya, itu menggunakan uang atau menggunakan yang telah diberikan kepada kita itu, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap itu. Artinya ya kita pergunakan dengan mentasarrufkan, memberikan atau membelajarkan dengan kebaikan, lalu mereka akan mendapatkan pahala dari itu semua. Dia kita nilai ibadah semua itu ketika kita, ya, kita niatkan semua itu untuk ibadah. Tapi kalau tidak kita niatkan untuk ibadah, bekerja hanya untuk uang saja, maka ya itu uang itu yang akan kita dapatkan, nilai ibadahnya tidak ada, atau kita tidak mendapatkan nilai ibadah. Nasihat Luqman Al-Hakim, ya, faruya anna Luqman Al-Hakim qala li ibnihi, ya bni ista'in bil kasbi al-halal, bil kasbi al-halal. Wahai anakku, hendaklah engkau tetap bekerja mencari rezeki yang halal. Fa innahu maftaqarra ahad qad illa asabahu thalath khisal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun, ya, yang tidak berpenghasilan kecuali ia mendapatkan 3 hal. Ya, kita hendaknya mencari dalam bekerja itu mencari sesuatu yang halal, karena seorang itu akan mendapatkan 3 hal. Ya, ini yang pertama, riqatu fi dinihi, dia akan menjadi lemah dalam agamanya. Wa dha'f fi aqlih, lemah akalnya. Wa dhihab muru'ah, hilang kewibawaannya. Ya. Wa a'dhama min hadhil khisal istighfafun nas bihi, orang-orang yang meremehkannya, ya, dan hilangnya kewibawaan. Dan orang-orang, wa a'dhamu min hadhil khisal, dan yang paling utama itu adalah istighfafun nas bihi, yaitu orang-orang meremehkannya. Ini ada Luqman Hakim menasihatkan kepada anaknya bahwasanya hendaklah engkau mencari pekerjaan itu yang halal, karena dengan pekerjaan yang halal itu seseorang itu akan mendapatkan 3, ya, seorang pun tidak akan berpenghasilan, ya, orang itu tidak akan mendapatkan penghasilan kecuali ia mendapatkan 3 hal. Kalau orang itu sudah mendapatkan penghasilan ataupun orang itu sudah berpenghasilan, maka dia akan terjauhkan dari 3 hal ini, ya. Yang pertama adalah riqah fi dinih, lemah dalam agamanya. Ya, mungkin kalau dia itu berpenghasilan, maka dia nantinya akan bisa membantu orang lain, bisa menafkahi hidupnya atau menafkahi keluarganya. Wa dha'fi aqlihi, ya, karena lemah di akalnya karena dia tidak punya penghasilan misalnya, dan dia tidak bisa melanjutkan kuliah ataupun untuk pendidikan anak-anaknya dan sebagainya. Wa dhihab muru'ah, dia akan
hilang kewibawaannya. Ya. Banyak ya, walaupun itu seharusnya ditinggalkan, tapi kita memandang, banyak orang yang memandang bahwa orang yang miskin itu akan tidak berwibawa gitu, ataupun banyak orang yang tidak menghormatinya. Istighfafun nas, ya, banyak diremehkan oleh manusia. Keutamaan ihsan dalam bekerja, ya. Anjuran ihsan dalam setiap amal. Ihsan itu apa ya? Ihsan itu ya dia mengupayakan sebuah pekerjaan itu sebaik-baik mungkin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, yang lebih baik amalnya. Kalaupun itu ada amal-amal yang banyak yang baik, tapi ini lebih baik, ahsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahwasannya Allah itu ya kataba, mewajibkan berperilaku ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Bahwasanya Allah mewajibkan kita melakukan sesuatu itu ya terbaik. Ya, ala kulli syai'. Tidak hanya baik saja, tapi terbaik. Ya, inilah indahnya Islam itu. Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Ya, ini titik pentingnya adalah di sini. Sesungguhnya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai, idza amila ahadukum, ketika kalian itu melakukan sesuatu pekerjaan, amalan, ayyutkinahu, ya, maka dia harus profesional dalam pekerjaan itu. Ya, dia harus benar-benar bagus, profesional. Artinya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia berperilaku ihsan. Dia menjadikan sebuah pekerjaan itu ya sebagai ladang untuk ibadah, dan sehendaknya dia melakukan sesuai dengan asas itqan, profesional. Ancaman serius dari Rasulullah, idza wussidal amru, jika sebuah urusan itu diberikan kepada ila ghairi ahlihi, kepada seseorang yang tidak ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ya, ini penting sekali ya. Ketika kita memberikan posisi seseorang, posisi pekerjaan kepada seorang, ya, dan dia tidak berprofesional, dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak punya kemampuan itu, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ya, ini ungkapan yang sangat mulia sekali ya, bahwasanya kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ketika misalnya kita sebagai pimpinan ya, kita hendaknya memilih seseorang itu sesuai pada keahliannya. Tidak mungkin orang yang misalnya dia itu tidak pernah belajar tentang akuntansi, tetapi kalian berikan tentang hitungan-hitungan untuk akuntansi itu. Ataupun misalnya dia tidak bisa mendesain apapun, tapi kalian berikan kemampuan memberikan pekerjaan desain ini kepada mereka, maka ya tidak akan jadi. Ataupun walaupun jadi, maka dia tidak berperilaku profesional terhadap pekerjaannya. Ya, ini Islam sampai begitunya ya. Indahnya Islam di sini. Bahkan sesuatu yang tidak terfikirkan sebenarnya itu diajarkan, maka tunggulah kehancuran itu. Sangat profesional sekali. Sindiran bagi orang-orang yang asal-asalan ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu yang asal-asalkan, bahkan Islam telah mengajarkan ini, ataupun Islam memberikan sindiran, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, ketika engkau tidak ya, jika engkau tidak punya malu ya, berbuatlah sehendakmu. Tapi ingat bahwa itu akan dilihat ya oleh yang lain, bahwa itu akan dinilai oleh yang lain.
Bahkan itu kalau kita tingkatannya lebih tinggi, maka itu akan dinilai oleh Allah. Kalau kamu tidak malu terhadap sebuah pekerjaan yang kau lakukan, kalau kamu tidak merasa bahwa itu tidak membuatmu jerah dan sebagainya, maka ya kerjakanlah sesuatu itu. Fasna masyita, ya wis lah, kerja lo apa sakarmu, istilahnya seperti itu. Jadi ini sebuah sindiran yang luar biasa yang diberikan oleh Islam, bahwasanya ketika kita tidak bisa berperilaku profesional, ya itu intinya nanti hasil akhirnya itu akan berimbas kepada kalian juga. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ketika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Kualitas etik kerja. Ini kualitasnya yang kita harapkan dari sebuah pekerjaan yang profesional itu apa? As-shalah. Baik dan bermanfaat. Shalah, ya. Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Ini artinya bahwasanya Islam itu menganjurkan, ya, tidak hanya baik saja tetapi bermanfaat, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individual maupun kelompok. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya imbas daripada kita melakukan sesuatu itu tidak hanya pada diri kita, pada keluarga kita, bahwa kelompok kita, ya, contohnya adalah seperti ini. Mungkin kalau kalian sebagai pejabat, menteri misalnya, tapi di situ kalian berperilaku yang curang, korupsi dan sebagainya, maka imbasnya akan terjadi adalah ada beberapa pihak yang kalian rugikan. Yang pertama adalah diri kalian sendiri, kalian akan dihukum, dipenjara dan sebagainya. Yang kedua adalah keluarga tidak bisa ternafkahi. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika keluarganya itu mendapatkan malu dari apa yang dikerjakan itu. Partai politiknya tidak diakui lagi, atau bahkan orang tidak percaya terhadap partai politik itu. Ya, itu imbasnya secara global. Atau misalnya nanti dia seorang muslim, ya, maka orang lain akan berpikiran bahwa oh ternyata muslim seperti itu. Ini lebih luas lagi. Jadi sebuah pekerjaan itu ketika dikerjakan dengan tidak, ya, lissalah, tidak untuk kebaikan, tidak untuk kebermanfaatan yang lain, maka akan seperti itu. Al-itqan, ya, ini itqan tadi ya sudah saya jelaskan, ya, perfect, ya, atau profesional, kemantapan atau perfect, ya. Kualitas kerja yang itqan atau perfect ini merupakan sikap pekerjaan Tuhan, ya. Allah selalu menciptakan sesuatu itu secara sempurna. Bahkan mungkin orang itu diberikan sesuatu yang kurang gitu, tapi itu sebenarnya adalah sebuah kesempurnaan. Ketika tidak diberikan seperti itu, mungkin dia akan diberikan ataupun ada mudaratnya. Misalnya dia diciptakan sebagai, maaf ya, misalnya dia tidak bisa melihat, ya, itu kalau dia dikasihkan mata mungkin akan diberikan maksiat dan sebagainya. Maka Allah memberikan seperti itu, sebuah kesempurnaan pada diri manusia, ya. Ini adalah sebuah kalau kita kaji lagi, ya, di dalam tubuh kita ini ada sebuah, ya, ada bermacam-macam, ya, partikel, ada bermacam-macam organ yang satu di antara yang lain itu, ya, fungsinya sama, tapi ada menciptakan itu tidak asal-asalan. Itu memiliki, kalau kita kaji secara mendetail, maka di situ ada unsur-unsur yang sangat kompleks sekali, dan itu sangat sempurna. Kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang islami. Setelah kita melihat bahwa sifat Allah yang seperti itu, maka itulah yang kita ambil bahwa kamal, ya, sifat dari itqan di sini, bahwa Allah itu memberikan ataupun Islam itu mengajarkan kita untuk meniru sifat-sifat itu.
rahmat Allah telah dijanjikan kepada setiap orang yang bekerja secara itqan, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Ya. Setelah kita profesional di dalam suatu pekerjaan itu, ya tentunya profesional di sini ada beberapa ketentuan ya. Di antaranya dia memiliki ilmu itu. Yang kedua di antaranya adalah ketika dia mampu dalam melaksanakan tugas itu, skillnya dan kemampuannya. Lalu yang selanjutnya adalah al-ihsan, melakukan yang terbaik. Ahsan yang tadi yang saya jelaskan, tidak hanya baik hasan saja, tapi lebih meningkat, yaitu ahsan. Kalau hasan saja, ya baik, ya pekerjaan itu dilakukan secara baik, selesai baik. Tapi kalau di ahsan ada nilai lebihnya, ya ada nilai lebihnya dari kata-kata baik itu. Misalnya dia bisa mengecat rumah dengan baik, ya. Tapi kalau dia diartikan sebagai ahsan, ya mungkin catnya itu diwarnai apa, ataupun hasilnya lebih baik lagi, ya itu namanya ahsan. Pertama, ihsan berarti terbaik dari yang dilakukan, ya. Dengan makna pertama ini maka pengertian ihsan sama dengan itqan. Ya. Kedua, ihsan punya makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Jadi ini yang diharapkan adalah kita berperilaku ahsan seiring dengan pertama pengetahuan, pengalaman, waktu dan sumber daya. Jadi seiring dengan keprofesional itu, maka dia akan mengerjakan sesuatu itu dengan ihsan, ahsan. Al-mujahadah, kerja keras. Dalam banyak ayat Al-Quran meletakkan kualitas mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia sendiri agar dinilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah. Mujahadah, dia bersungguh-sungguh. Setelah dia tadi profesional, ya orang itu dipilih secara profesional, ada melakukan pekerjaan secara profesional, lalu ihsan, lalu mujahadah. Mujahadah itu apa? Yaitu bersungguh-sungguh, optimal, ya, optimal, kerja optimal. Dia mengerahkan semua tenaganya, semua urusannya, ya, setelah yang terbaik dia melakukannya secara optimal, sungguh-sungguh serius, ya, seperti itu. Tanafus dan ta'awun, berkompetisi dan tolong menolongnya. Baik, pesan persaingan ini kita dapati dalam beberapa ungkapan dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Artinya di sini ada beberapa, ya, yang diinginkan bahwasanya berlomba-lomba, artinya dia tidak sendiri dalam kebaikan yang tentunya. Dalam amar ma'ruf, maghfirati rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu. Jalannya adalah melalui kekuatan infak, mengendalikan emosi, pemberian maaf, berbuat kebajikan dan sebagainya. Ini adalah asas daripada tanafus. Kita saling berlomba-lomba. Dan ta'awun, berta'awun adalah tolong menolong. Ya, ini kita bekerja tidak bisa sendiri, sebagaimana kita sebagai makhluk sosial, kita melibatkan orang lain untuk membuat sebuah pekerjaan itu yang lebih baik lagi. Jadi kita adanya tolong menolong di dalam sebuah kebaikan. Baik, itu diantaranya adalah untuk menguatkan bahwa pekerjaan kita itu akan menjadi baik, ya, dalam menyiratkan etos persaingan dalam kualitas kerja. Lalu yang selanjutnya adalah mencermati nilai waktu. Dalam buku yang dikarang oleh Dr. Al-Qardawi, ya, Qimatul Waqti fil Islam, atau harga sebuah waktu di dalam Islam. Waktu adalah hidup itu sendiri, maka jangan sekali-kali engkau sia-siakan sedetik pun dari waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan usianya, yang tidak lain adalah rangkaian dari waktu.
Ya, ungkapan yang sangat bagus sekali ya. Itu, jadi kita diberikan Allah 24 jam dalam sehari. Ini sama, mereka juga mendapatkan 24 jam. Seorang pengusaha, seorang dosen, seorang guru, seorang nelayan, seorang ojek dan sebagainya diberikan waktu 24 jam. Tapi bagaimana kita memuliakan waktu itu, kita menggunakan waktu itu. Ya, mungkin hasilnya nanti akan berbeda walaupun kita diberikan 24 jam tetapi kita menggunakannya tidak maksimal, tidak menghargai waktu dan sebagainya, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, sikap negatif terhadap waktu ini saya membawa kerugian seperti gemar menangguhkan atau mengukur waktu yang berarti menghilangkan kesempatan. Jadi kalau kita mengolor-ngolor waktu, maka kita akan kesempatan yang lain itu sebenarnya bisa dilakukan dengan sesuatu yang lain juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.